Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 13 Agustus 2023. Judul renungan, Hasrat akan Allah. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu, aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kematian seseorang yang kita kasihi atau perceraian adalah peringatan nomor 1 yang dapat membuat jiwa seseorang tertekan. Penyebabnya adalah perasaan ditinggalkan sendirian. Di tengah dunia yang penuh kesulitan ini, apalagi saat ditinggalkan orang yang sangat kita sayangi. Tidak jarang perasaan ditinggalkan itu berakhir dalam dampak buruk, misalnya kehilangan semangat hidup, bahkan depresi. Apakah kita pernah merasakan ditinggalkan sendirian? Bahkan sampai-sampai kita merasa Allah telah meninggalkan kita juga. Mazmur 42 adalah sebuah nyanyian yang digubah oleh Bani Korah dalam masa pembuangan di Babel. Masa pembuangan adalah masa penuh penderitaan. Mereka direndahkan dan dianiaya oleh bangsa Babel. Ditambah lagi, orang-orang di sekitarnya mempertanyakan, "Di mana Allahmu?" Namun, pertanyaan itu tidak membuat pemazmur goyah. Pemazmur semakin menyatakan hasratnya yang begitu besar kepada Allah. Mengapa demikian? Sebab pemazmur mengingat akan kebaikan Allah
yang telah terjadi di sepanjang hidupnya. Ia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon." Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Ayat 6-9. Pemazmur membawa jiwanya yang haus, tertekan, dan gelisah itu hanya kepada Allah saja. Sebab dia menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya penolong yang bisa memberikan ketenangan kepada jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan tidak bisa diisi oleh kemudahan hidup atau kehormatan, bahkan kekuasaan, melainkan hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikian juga jiwanya rindu berrelasi dengan Allah. Ketika tekanan hidup datang, bisa jadi kecenderungan kita bukan mendekat kepada Allah, melainkan semakin menjauhinya dan mempertanyakan, di manakah Allah? Sikap ini justru membuat jiwa kita semakin tertekan dan semakin gelisah. Biarlah kita belajar dari pemazmur yang terus-menerus merindukan kehadiran Allah sebagai penolong dalam hidupnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan hasrat atau kerinduan akan Allah adalah dengan mengingat kebaikannya. Semenjak kita masih kecil, Allah telah menolong dan mencukupkan kebutuhan kita. Allah tidak meninggalkan kita saat mendapati masalah, namun Ia menguatkan kita, bahkan memberikan jalan keluar. Allah yang telah memelihara kita di masa lalu adalah pribadi yang sama, yang akan menjaga kita di masa kini dan masa depan. Milikilah hasrat akan Allah. Itu akan menolong kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan hasrat akan Allah adalah dengan mengingat kebaikannya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.